Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, NIM A510190003 dari kelompok 2 tentang instruksi langsung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu instruksi langsung. Instruksi langsung adalah instruksi yang dirancang khusus untuk membantu siswa menguasai keterampilan akademik dan sosial serta untuk memperoleh pengetahuan faktual yang terstruktur dengan jelas. Yang selanjutnya adalah ikhtisar dan perspektif. Hasil instruksional untuk instruksi langsung seperti pertama, penguasaan akademik dasar dan keterampilan sosial. Yang kedua, akuisisi dengan jelas pengetahuan faktual terstruktur. Dan yang terakhir ketiga, akuisisi keterampilan yang lebih kompleks yang membutuhkan ketelitian tetapi dapat dikerjakan langkah demi langkah. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Azahra dengan nomor NIM A510190005. Menghubungkan instruksi langsung ke konteks dan ilmu pembelajaran. Basis teoristis untuk instruksi langsung berasal dari pembelajaran perilaku sosial teori, serta beberapa aspek perspektif yang kami pegang tentang kognisi manusia. Perspektif yang memiliki implikasi langsung untuk instruksi langsung antara lain 1. Behaviorisme 2. Teori pembelajaran sosial 3. Teori pemrosesan informasi 4. Seperti halnya pengajaran pengetahuan deklaratif, pengetahuan latar belakang siswa dan tingkat keterampilannya sebelumnya merupakan faktor penting untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran instruksi langsung. Tugas perencanaan utama yang terkait dengan instruksi langsung dikaitkan dengan 1. Memutuskan mana keterampilan atau topik yang paling tepat. 2. Menganalisis elemen keterampilan yang ditargetkan. 3. Menentukan cara terbaik untuk mendemonstrasikan keterampilan ini. 4. Merencanakan lingkungan pembelajaran yang kaya dan aktif. 5. Memberikan pelajaran instruksi langsung. Nama saya Frida Luciana Yulianti, NIM A510190015. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan serupa untuk instruksi langsung. Yang pertama, 8 fase belajar instruksional menurut Gardner. Yang kedua, 6 fungsi belajar menurut Rosenstein dan Stephen. Yang ketiga, 7 langkah penguasaan pelajaran belajar menurut Hunter. 8 fase belajar instruksional menurut Gardner. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Yang kedua, tujuan negara. Yang ketiga, membantu mengingat pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, stimulus saat ini atau pengetahuan atau keterampilan baru. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar atau modeling. Yang keenam, memberi umpan balik. Yang ketujuh, mendapatkan kinerja. Yang kedelapan, menilai kerja. Selanjutnya ada 6 fungsi belajar menurut Rosenstein dan Stephen. Yang pertama, meninjau dan memeriksa pekerjaan hari sebelumnya. Yang kedua, menyajikan materi baru. Yang ketiga, menyediakan praktik terbimbing. Yang keempat, memberi umpan balik dan koreksi. Yang kelima, memberikan latihan mandiri. Yang keenam, review setiap minggu dan setiap bulan. Kemudian ada 7 langkah penguasaan pelajaran belajar menurut Hunter. Yang pertama, tujuan negara. Yang ketiga, menghubungkan standar kinerja. Yang ketiga, menyediakan antisipasi. Yang keempat, masukan pemodelan dan pengecekan pemahaman. Yang kelima, menyediakan praktik terbimbing. Yang keenam, menyediakan penutupan. Yang ketujuh, memberikan latihan mandiri. Nama saya Ahmad Mahbubi, NIM A5101938. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara memberikan pelajaran dengan metode instruksi langsung. Ada beberapa fase dalam metode pembelajaran instruksi langsung ini, yaitu ada fase pertama, dapatkan perhatian dan jelaskanlah. Nah, di sini yang dimaksud adalah dapatkan perhatian anak-anak terlebih dahulu, baru setelah itu jelaskan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, lanjut pada fase kedua, yaitu tunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang akan diajarkan. Nah, setelah mendapatkan perhatian dan menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang akan dijelaskan, yang kedua adalah menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang akan diajarkan. Misalkan contoh ketika akan mengajarkan terkait dengan ilmu pengetahuan alam, nah itu dijelaskan bagaimana materi-materinya dan lain sebagainya, seperti itu. Lanjut kepada fase ketiga,
yaitu adalah berikan struktur dan praktik terpadu. Nah, ini mungkin dapat dilakukan dengan cara seperti membagi siswa dalam beberapa kelompok, lalu memberikan suatu tugas kelompok ataupun praktek-praktek seperti itu. Lanjut kepada fase keempat, yaitu periksa pemahaman dan berikan umpan balik. Nah, ketika siswa telah dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan suatu tugas, nah itu tugasnya dapat diperiksa dan juga dapat diberikan suatu kesimpulan atau analisis di mana mereka ada beberapa bagian yang mereka tidak pahami seperti itu. Lanjut kepada fase kelima, yaitu berikan latihan mandiri. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan memberikan mereka soal yang dapat dikerjakan dengan sifatnya mandiri seperti itu. Mungkin ini dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari tugas kelompok yang telah diberikan. Nah, lanjut kepada fase ke-6, yaitu mencari penutup dan menghadiri absen. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberikan motivasi ataupun nilai-nilai kehidupan dari apa yang telah dapat dari pembelajaran yang telah diberikan. Lalu dapat mengabsen anak-anak dan juga memberikan kuis atau apa seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Al-Hafid, NIM A51019191. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran instruksi langsung. Yang pertama, instruksi langsung bertujuan membantu siswa memperoleh pengetahuan prosedural dan kemampuan untuk melakukan keterampilan tertentu, sehingga penilaian harus fokus pada kinerja. Untuk yang kedua, instruksi langsung akan terus memainkan peran penting jika mungkin terbatas, dan program instruksional guru secara keseluruhan. Kemampuan guru yang baik akan mencapai hasil belajar yang efektif melalui pendekatan yang baik untuk mencapai hasil belajar yang tertentu yang sesuai dengan kelompok siswa tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.